Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 di sini akan menjelaskan mengenai isu tentang kebijakan sistem zonasi di DKI Jakarta. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Raya Tegar Ramadhani Muladi Putra dengan nomor absen 63 dengan digit NIM terakhir 643. Perkenalkan, nama saya Iksanus Nuaji Pradana, nomor absen 64 dengan NIM 3 digit terakhir 644. Perkenalkan, nama saya Kansa Kairunisa dengan nomor absen 65 dan 3 NIM terakhir 672. Oke, perkenalkan, nama saya Hurin Sania Azmi dengan absen 66 dan NIM 3 digit terakhir 673. Perkenalkan, nama saya Syafa Nadia Maulidian, nomor absen 67 dengan NIM 3 digit terakhir 674. Perkenalkan, nama saya Paca Mufaki dengan absen 68 dengan NIM akhir 702. Perkenalkan, nama saya Sherin Aurelia Lamba dengan absen 69 dengan digit NIM terakhir 703. Perkenalkan, nama saya Septiani Sylvia dengan nomor absen 70 dengan NIM 3 digit terakhir 704. Indonesia sangat membutuhkan pendidikan berkualitas tinggi karena pendidikan merupakan salah satu pilar utama untuk kemajuan bangsa. Pemerintah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara memastikan setiap sekolah melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Pustekom Kemendikbud telah mengembangkan sistem PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru berbasis online. Sistem ini dirancang guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta kecepatan dan kemudahan. Sistem zonasi merupakan salah satu cara dalam penerimaan peserta didik baru yang ditentukan oleh radius zona yang dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing, dan sekolah diharuskan menerima calon peserta didik yang memiliki domisili atau zona terdekat dengan sekolah tersebut, yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau KK. DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang menerapkan sistem zonasi dalam PPDB-nya untuk sekolah negeri. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang penerimaan peserta didik baru, di mana untuk pendidikan sekolah dasar memiliki kuota zonasi sebanyak 73%, sedangkan pendidikan sekolah menengah pertama dan pendidikan sekolah menengah atas memiliki kuota jalur zonasi sebanyak 50%. Dan ini semua harus memiliki kartu keluarga DKI Jakarta. Namun dengan adanya sistem zonasi ini, banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan tindakan curang. Adanya sekolah-sekolah favorit membuat siswa yang tidak satu zonasi dengan sekolah mendapatkan akses pendidikan yang kurang. Lalu, bagi siswa yang berprestasi, tersingkir tidak dapat bersekolah di sekolah favorit dikarenakan jauh dari zonasi sekolah. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tak pernah sepi dari masalah. Setiap tahun, kisruh yang sama berulang di berbagai daerah. Permasalahan seperti verifikasi jarak yang tidak akurat, surat domisili palsu, ketidakjelasan sertifikasi prestasi, belum lagi intervensi oknum pejabat, titipan dari orang-orang berpengaruh, hingga ketidaksinkronan data siswa. Ironis bukan, kebijakan yang tujuannya mulia, pemerataan pendidikan pencegahan diskriminasi justru menciptakan persoalan baru. Beberapa masalah spesifik terkait implementasi kebijakan zonasi ini meliputi: yang pertama, fenomena migrasi domisili, di mana orang tua melakukan perpindahan alamat dengan menitipkan nama calon siswa ke KK warga sekitar sekolah favorit. Meski Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pasal 17 ayat 2 memperbolehkan perpindahan alamat KK maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Praktik ini mengindikasikan bahwa kualitas sekolah di Indonesia belum merata. Yang kedua, ketidakseimbangan distribusi siswa di wilayah perkotaan. Banyak sekolah kelebihan calon peserta didik karena terbatasnya daya tampung, sehingga calon siswa tidak terjaring meskipun berada dalam satu zona. Di sisi lain, beberapa sekolah justru kekurangan siswa karena faktor lokasi yang berdekatan dengan sekolah negeri lain atau berada di pelosok dengan akses sulit. Yang ketiga, munculnya praktik jual beli kursi, pungutan liar, dan siswa titipan dari pejabat atau tokoh di satu wilayah, seperti yang terjadi di beberapa daerah seperti Bali, Bengkulu, Tangerang, Bandung, dan Depok. Yang keempat, gagalnya pemenuhan hak pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Meskipun sistem PPDB seharusnya berpihak pada anak miskin agar bisa bersekolah dengan biaya lebih ringan, masih banyak kasus anak dari keluarga miskin yang dekat dengan sekolah tidak dapat ditampung di sekolah negeri, menandakan sistem PPDB belum mencapai tujuan utamanya. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi yang dituangkan dalam legislasi daerah masih memerlukan evaluasi
dan perbaikan untuk mencapai tujuan utamanya, pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang berkeadilan. Dalam rangka mengatasi permasalahan yang muncul dari penerapan kebijakan zonasi sekolah di Jakarta, diperlukan beberapa pendekatan strategis yang menitik beratkan pada pemerataan kualitas pendidikan dan evaluasi skema zonasi yang lebih adaptif. Pertama, peningkatan mutu pendidikan secara merata di seluruh wilayah menjadi prioritas utama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan bahwa setiap sekolah negeri memiliki standar minimal yang setara, baik dari segi kompetensi tenaga pendidik, kelengkapan fasilitas, maupun kualitas kurikulum. Hal ini bertujuan untuk menghapus citra sekolah unggulan yang terkonsentrasi di wilayah tertentu, yang selama ini menjadi pemicu ketimpangan akses pendidikan. Kedua, skema zonasi harus dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tidak hanya jarak fisik antara tempat tinggal dan sekolah, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketersediaan transportasi umum, dan juga sebaran sekolah yang tidak merata. Revisi kebijakan berbasis pendekatan multidimensional ini akan meningkatkan relevansi dan keadilan sistem zonasi, serta mengurangi praktik manipulasi domisili yang selama ini terjadi. Nah, tanpa adanya upaya perbaikan yang holistik dan kontekstual, kebijakan zonasi justru berpotensi mereproduksi ketimpangan pendidikan yang hendak diatasi. Lalu untuk yang ketiga, adanya peningkatan jalur non-zonasi atau prestasi dan afirmasi. Hal ini ditujukan untuk memperbesar kuota untuk jalur prestasi dan afirmasi untuk memberikan ruang bagi siswa berprestasi dan dari keluarga yang kurang mampu. Tambahkan jalur afirmasi khusus untuk siswa dari wilayah padat dengan batas akses sekolah negeri. Lalu terdapat penerapan skema kombinasi antara zonasi dan skor akademik. Buat sistem kombinasi misalnya jarak 70%, nilai akademik 30%. Ini bertujuan untuk membantu siswa yang dekat dan berprestasi untuk tetap memiliki peluang yang seimbang. Lalu selanjutnya, adanya peningkatan peran sekolah swasta. Hal ini bertujuan untuk melibatkan sekolah swasta dengan memberi subsidi biaya atau insentif agar bisa menerima siswa dari keluarga kurang mampu dalam zona yang padat. Sistem zonasi PPDB bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan. Namun dalam prakteknya di DKI Jakarta masih menimbulkan berbagai permasalahan seperti manipulasi domisili, distribusi siswa yang tidak seimbang, hingga kegagalan memenuhi hak pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kualitas sekolah yang belum merata masih menjadi akar persoalan. Untuk itu, diperlukan pendekatan strategis berupa peningkatan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah dan evaluasi skema zonasi yang lebih adaptif. Pemerintah harus menjamin standar minimal sekolah yang setara dan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, transportasi, serta persebaran sekolah dalam kebijakan zonasi. Perbaikan menyeluruh ini diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih adil, relevan, dan benar-benar mendukung pemerataan pendidikan. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.